Kalau saudara pernah lihat ada satu gambar di sosial media, semua yang Tuhan katakan perbuatan itu terjadi. Semuanya terkonek. Dan puncaknya ada di salib Kristus. Oh, di Injil itu digenapi semuanya. Karena itu jadi kita percaya salib Kristus itu hebat. Kenapa? Karena yang ketiga, yang pertama kita ulangin sekali lagi. Yaitu karena salib Kristus memastikan apa kita ini milik. Jadi hari ini pulang, ingat saya ini miliknya Yesus. Shalom semua, kembali lagi di Masyarakat Kristen, masih dalam segmen Kata Pak Pendeta bersama Pastor Michael Gunawan. Gimana kabar kalian semua? Sebelum mulai renungan hari ini, saya punya pertanyaan nih. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau hidup ini penuh dengan ketidakpastian? Harga kebutuhan pokok naik, berita perang di mana-mana, atau mungkin masalah pribadi yang kayaknya nggak ada habisnya. Di tengah semua kebisingan dunia ini, ada satu simbol yang sering kita lihat, tapi mungkin jarang kita maknai sedalam itu, salib Kristus. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa dari pesan Pastor Michael Gunawan. Beliau membagikan perspektif yang berbeda tentang kenapa salib Kristus itu bukan cuma simbol agama, tapi sebuah jaminan nyata buat hidup kita sekarang, besok, dan selamanya. Kita akan belajar kenapa kita nggak perlu hidup dalam ketakutan lagi. Siapkan hati kalian, tonton sampai habis agar kamu dapat memperoleh sebuah nilai baru untuk menguatkan iman kamu. Dan jangan lupa, bantu kami dengan like, comment, subscribe. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan kalau perang ini ya terus berlangsung. Tapi satu hal yang saya percaya, boleh harga naik, semuanya boleh naik. Berkat Tuhan juga ikut naik bersama dengan kita. Boleh katakan amin? Kok gak ada yang semangat, gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan ya kan? Jadi saudara percaya. Ayo, saudara siap mendengar firman Tuhan malam hari ini? Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Ada satu pesan Jumat Agung, pesan Paskah buat saudara semuanya. Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan baca ayat 1, saudara ayat 2, dan nanti ayat 5 kita akan baca sama-sama. Oh ya, bagi yang belum kenal, nama saya Pastor Michael Gunawan. Saya hari ini datang dengan istri saya, Pastor Selin. Dan bersama juga dengan saya juga bukan bodyguard saya, tapi asisten saya, yaitu Ibu Ira yang pakai baju warna hijau dan rambutnya kuning. Oke, Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Udah ditampilin? Puji Tuhan. Dikatakan seperti ini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati apa? Penguasa kerajaan angkasa, yaitu apa? Roh yang sekarang sedang bekerja di antara. Dikatakan sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat karena kasih-Nya yang besar dan yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat 5 baca sama-sama. 1, 2, 3. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan siapa? Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita dan oleh belum semuanya, boleh lebih semangat. Dikatakan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, percaya sama-sama katakan amin. Inilah pesan Paskah yang seharusnya menjadi satu hal yang kita terus pegang di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yaitu hari ini saya mau membawa satu firman Tuhan, saya beri judul yaitu salib Kristus hebat. Kok gak ada yang amin? Sekali lagi saya katakan salib Kristus hebat. Terima kasih buat 25 orang yang bilang amin. Boleh lebih keras, katakan salib Kristus hebat. Ya, percaya, kasih tepuk tangan sorak-sorai, tepuk tangan yang paling dahsyat. Saya mau ingatkan kepada saudara bahwa hari ini kita diselamatkan, hari ini kita bisa ada, hari ini kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Itu hanya karena satu hal. Karena ada satu pribadi yang 2000 tahun yang lalu sudah mati buat kita dan namanya adalah Yesus. Boleh katakan amin? Dan dia bukan hanya hidup.
Dia bukan Tuhan yang hanya datang di dunia menikmati keindahan dunia, enggak. Dia melakukan yang paling sulit, yaitu menyelamatkan kita. Tahukah saudara apa yang Yesus lakukan lebih daripada yang bisa kita bayangkan? Dia dicambuk 39 kali. Kenapa? Karena kalau 40 orang Israel percaya itu akan membunuh. Jadi 40 kurang 1 jadi 39. Mereka bilang, oh kalau 39 gak mati. Karena itu Yesus dicambuk 39 kali dengan apa? Dengan cambuk yang isinya beling semuanya. Tujuannya supaya setiap kali dicambukkan, satu badan dagingnya ikut ketarik. 39 kali. Setiap bagian dari tubuhnya. Gak ada satupun yang tidak terlumuri dengan darah. Dia harus berjalan di Via Dolorosa. Dia harus menjalani 6 kilometer kurang lebih jauhnya. Mengangkat salib yang kurang lebih 100 kilo. Dia naik sampai berkali-kali dia jatuh. Dan bukan hanya itu, sampai di Golgota tidak diberikan waktu istirahat. Di bukit Golgota tangannya dipaku dua-duanya. Kakinya pun ikut dipaku. Gak cukup itu, di atas salib dia harus bertahan selama berjam-jam. Dan menurut kedokteran dikatakan di atas salib itu setiap nafas yang Yesus ambil, setiap menit, setiap detik dia berada itu penuh dengan kesakitan. Setiap kali dia bernafas itu penuh dengan kesakitan. Saat dia menghembuskan nafas itu penuh dengan kesakitan. Dikatakan kurang lebih ada sekitar 9 liter darah yang tercurah dari tubuhnya yang membuat satu tubuh mengalami kesakitan yang tidak pernah dialami satupun manusia. Karena itu kalau hari ini saudara dan saya hanya ikut Yesus hanya untuk berkat. Kalau hari ini saudara ikut Yesus hanya supaya sakit sembuh, saya mau katakan saudara sedang menghina salib Kristus. Karena salib Kristus lebih daripada itu. Salib Kristus hebat karena salib Kristus menyelamatkan saudara dan saya dari dosa-dosa kita. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Saya tahu banyak orang ikut Yesus supaya diberkati. Dan pertanyaan saya, apakah salah atau enggak kita diberkati? Kok gak ada yang berani jawab saudara? Berapa banyak di sini yang datang mau diberkati? Yang gak mau maju ke depan, kita doain sama-sama. Berapa banyak di sini saudara ikut Kristen, mau sakitnya sembuh? Oke. Utangnya lunas? Waduh, banyak utangnya saudara di sini ya. Yang jomblo dapat pasangan. Tante kok bilang amin? Saudara, saya mau katakan itu gak salah. Kasih tahu kanan kiri itu gak salah. Tapi kita harus ingat semua yang kita inginkan itu cuma bonus. Kasih tahu sekali lagi, senggol kanan kiri, bonus. Bukan intisarinya. Karena itu jadi Kristen jangan cuma kejar itu. Jadi Kristen kita harus setiap hari kita bangun tidur kita ingat salib Kristus yang sudah diberikan untuk kita. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat salib Kristus yang luar biasa. Bayangin kalau kita hidup cuma kejar bonus. Memang orang Indonesia paling suka gratis. Orang Indonesia kalau lihat satu tanda tulisannya buy one get one. Itu paling gak tahan ya kan. Mana-mana pasti antri. Tapi bayangin hidup cuma ngejar bonus. Kan konyol kayak gitu. Saya tuh suka ke Malang karena saya suka makanan di Malang. Saya tuh paling suka, ada yang tahu gak kurang lebih favorit saya di Malang apa? Ada yang bisa nebak gak? Kalau bisa nebak saya kasih Innova. Tapi Innova The Valley bukan saya, oke. Nah, saya ini paling suka sama cuimi. Aduh, saya ini lagi diet ketat. Saya ini lagi mau turun lagi 3 kilo. Tapi tadi waktu saya kesini, saya berangkat lebih awal. Kenapa? Saya mau mampir Cuimi Gloria. Aduh, baru kita. Itu cuiminya, itu gak ada lawan menurut saya. Saya tadi makan. Nah, saudara kalau lihat saya gak pernah makan cuimi. Kan orang Malang kan harusnya makan cuimi. Nah, saya pesan cuimi Gloria, enak banget. Nah, waktu cuiminya datang dikasih sup. Pernah kan? Nah, dikasih sup. Nah, menurut saudara, ya kuah ya, bukan sup, dikasih kuah. Ya, oke, bahasa Malang sama Surabaya lain, mohon maaf. Nah, saya dikasih kuah ya.
Menurut saudara seharusnya orang normal kalau dikasih ada pesan mie dapat kuah, bahagianya karena mie-nya atau kuahnya? Mie-nya kan? Kuahnya enak. Tapi cuma bonus. Orang normal akan bilang kita harus lebih suka dengan mie-nya daripada kuahnya. Tapi mohon maaf, banyak orang Kristen ikut Yesus lupa sama intisari. Dia fokusnya sama berkat, ngejarnya kesembuhan. Pokoknya kalau ada pendeta nggak tahan, kepalanya harus disentuh sama pendeta. Harus minta doa sama pendeta, tolong berkati saya, tolong supaya saya sekolahnya, anak sekolah saya bisa bayar dan lain-lainnya. Padahal kita lupa itu semuanya hanya bonus. Doa saya pada malam hari ini di Paskah tahun 2026 kita mulai merubah mindset setiap kita di dalam mengikut Yesus. Jangan kita kejar itunya terus. Kita kejar intisarinya, kejar Yesus, kejar salib Kristus. Maka saya percaya yang lain semuanya gak perlu dikejar, akan datang sendiri dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Intisari kekristenan ada di ayat 5. Tampilin lagi ayat 5. Saya mau saudara sekali lagi fokus ke ayat 5. Efesus 2 ayat yang ke-5. Efesus 2 ayat yang ke-5. Efesus 2 ayat yang ke-5. Dalam nama Yesus. Oke mungkin. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Telah. Begitu kita bersama-sama dengan siapa? Kristus, sekalipun kita telah apa? Mati oleh kesalahan-kesalahan kita sama-sama. Dan oleh apa? Kasih karunia kamu apa saudara? Diselamatkan. Itu intisari kekristenan. Intisari kekristenan adalah oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kenapa? Karena hanya itu yang nilainya kekal. Halo. Kesembuhan kekal atau enggak? Hari ini saudara sakit. Saudara disembuhkan Tuhan, puji Tuhan. Tapi pertanyaan saya, kalau saudara disembuhkan, bisa sakit lagi? Misalnya nih, saya bisa buat mujizat. Saya bisa bangkitin orang mati. Wah, lalu saya pergi ke tempat Maisong kalau di Malang, apa namanya? Ya itu, saya nggak tahu ya kan. Saya ke sana terus saya bangkitin semuanya. Puji Tuhan. Tapi pertanyaan saya, yang bangkit semua bisa mati lagi nggak? Saudara hari ini utang, terus dilunasi, saudara punya uang banyak. Satu saat juga bisa hilang. Tetapi kasih karunia Tuhan yang kita terima di dalam Tuhan gak hilang. Itu kekal. Bahkan bukan hanya untuk dunia ini. Bukan hanya untuk kehidupan yang sekarang. Tapi sampai kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Ya percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan, jangan nanggung yang paling meriah. Jadi ayo. Apalagi kita udah dengar berita-berita tentang akhir zaman. Kita dengar berita-berita tentang kedatangan Tuhan kedua kali gak lama lagi. Jangan sampai kita gagal fokus. Hari ini kita ingat kehebatan salib Yesus. Kalau hari ini saudara ada yang setengah-setengah ikut Yesus. Hari ini segera bertobat. Kasih hati saudara sepenuhnya kepada Yesus. Kenapa? Karena salib Kristus hebat. Bukan berkatnya yang hebat, bukan mujizatnya yang hebat. Tapi yang hebat adalah salib Kristus. Kasih tahu kanan kiri, salib Kristus hebat. Nah, dan hari ini saya mau mengajarkan kepada saudara, saya akan tutup khotbah ini. Kita mau belajar bersama-sama dari 3 kehebatan salib Kristus dalam hidup kita. Oh ya pastor, salib Kristus hebat menyelamatkan saya. Puji Tuhan. Tapi bagaimana salib Kristus itu bisa hebat dalam kehidupan saya sehari-hari? Hari ini ayo kita belajar sama-sama, tidak perlu lama. Kita diingatkan kembali di Paskah di Jumat Agung ini. Betapa hebatnya salib Kristus. Bahkan di setiap hidup kita, setiap pagi kita bangun, setiap hari kita bekerja, apapun aktivitas kita. Kita bisa lihat kehebatan salib Kristus. Yang pertama kita buka dalam 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 20. Inilah kehebatan salib Kristus buat kita. Baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah apa? Lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Tubuh. Saudara, yang pertama, kalau kita belajar kehebatan salib Kristus, yang pertama adalah salib Kristus memastikan
bahwa kita ini miliknya Kristus. Ada amin? Ulangi sama-sama sekali lagi. Salib Kristus memastikan kita apa? Tadi ayatnya kan kita udah baca. Yaitu kita percaya kepada Yesus yang telah membeli kita. Dan bukan hanya dibeli, dia udah bayar harga dan harganya sudah lunas. Tahu nggak Tuhan Yesus saat mati di atas kayu salib, dia bayar harga yang paling mahal supaya apa? Dia bisa beli dan menebus saudara dan saya. Dan harganya sudah lunas. Ingat kita tuh udah lunas, bukan cicilan. Kasih tau kanan kiri, bukan cicilan. Gak kayak handphone kita kadang-kadang ya. Ingat, salib Kristus adalah meterai. Salib Kristus itu seperti kalau saudara beli rumah. Sebelum saudara dapat rumah itu ada notarisnya. Setuju gak sama saya? Ada notaris, harus tanda tangan di atas apa? Meterai. Salib Kristus. Yang hari ini kita rayakan, sebentar lagi kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Memberikan sebuah meterai atas hidup kita. Bahwa siapapun engkau yang ada di ruangan ini, kita bukan milik dunia lagi. Apalagi bukan miliknya iblis. Tetapi kita semuanya milik Kristus. Berapa banyak bersyukur kita milik Kristus. Kasih tepuk tangan. Wah Tuhan yang begitu luar biasa. Kita gak miliknya iblis. Kita gak miliknya kutuk. Karena itu saya selalu punya keyakinan orang Kristen dalam hidupnya udah gak ada lagi kutuk. Ada banyak orang yang cari minta didoain sama pendeta, kutuknya hilang, tahu gak? Kutuk saudara hilang bukan saat didoain pendeta, kutuk saudara hilang saat saudara percaya kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata, di atas salib itu semua kutuk sudah ditanggung. Karena itu gak usah percayalah ada kutuk-kutuk dari yang lain. Kalau saudara percaya Yesus itu semua udah dipatahin. Ada orang yang punya kutuk cerai. Mereka percaya sama itu. Oh, orang tuaku cerai, aku pun juga pasti cerai. Enggak. Dalam Kristus engkau bisa punya rumah tangga yang diberkati dan bahagia. Kasih tepuk tangan, jangan nanggung dong. Semuanya kalau tepuk tangan. Ada orang yang berpikir, oh ada kutuk kemiskinan. Oh Pastor Michael, dari opa saya, opanya opa saya, semuanya orang susah. Karena itu saya susah. Siapa bilang? Firman Tuhan berkata di atas kayu salib itu, kutuk kemiskinan pun sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Masa ada orang Kristen yang percaya sama itu? Jangan pernah berkata, oh Pastor Michael, saya punya kutuk keturunan, saya memang gak bisa punya anak. Ada banyak orang dulu berpikir dan mengatakan kepada saya bahwa saya gak bisa punya anak karena saya terkutuk. Ada beberapa yang bilang, wah Pastor Michael harus minta didoain supaya kutuknya dipatahkan. Karena itu kan gak bisa punya anak. Saya bilang, siapa bilang? Kutuk saya sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Yesus. Saya percaya itu apa yang terjadi. Memang lama saya gak bisa punya anak. Tapi hari ini saya punya anak sudah 2 tahun lebih, sangat sehat dan sangat bahagia. Kasih tepuk tangan. Dari situ saya yakin dan percaya bahwa kalau kita ada di dalam Yesus, kita udah jadi miliknya dan bukan milik dunia lagi. Ada amin? Sama-sama tepuk dada saudara, katakan saya milik Yesus. Orang yang percaya sama Yesus, hidupnya itu miliknya dia. Hak milik hidup kita tuh dulu di dunia. Karena itu, ya manusia itu makin hari makin seperti dunia. Tapi beda sama kita. Kita bukan lagi milik dunia. Dulu kita milik dunia, tadi Efesus berkata. Sekarang udah gak lagi. Kita miliknya Tuhan Yesus. Ada yang bertanya, Pastor kenapa sih harus dibeli? Kan tadi ayatnya tadi kita udah baca ya. Di dalam 1 Korintus tadi. Kamu udah dibeli dengan harga yang mahal. Pertanyaannya kenapa harus dibeli? Sederhana. Harus dibeli karena kejatuhan manusia dalam dosa menjadikan kita tuh milik iblis dan dunia ini. Saat Hawa pertama kali jatuh di dalam dosa. Adam juga ikut jatuh dalam dosa karena 2, bukan lagi 2 melainkan 1. Jangan bilang, oh iya Pak biar dosanya istri saya ditanggung sendiri. Gak bisa, sudah 2 jadi 1. Saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Sebelumnya manusia ini miliknya Tuhan, serupa dengan Tuhan. Di Taman Eden itu hak miliknya pindah tangan. Pindah tangan ke iblis.
pindah tangan ke dunia. Karena itu Roma berkata bahwa manusia telah kehilangan segala kemuliaan Allah. Karena itu banyak orang-orang Kristen ingin hidup benar, gak bisa terus kan. Mau hidup benar baru satu hari bagus, besoknya jatuh lagi. Tetapi di saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata, no more, gak ada lagi. Kamu memang dulu gak bisa, sekarang bisa karena kasih karunia Tuhan. Sebelumnya itu manusia itu dosanya turun-temurun. Kita gak perlu diajarin untuk dosa, benar gak? Di sini ada waktu SD pelajaran dosa, terus diajarin dosa. Pernah diajarin sama papa mama untuk berdosa? Kita gak pernah ada yang diajarin. Anak kecil umur 2-3 tahun bisa bohong. Dia jatuhin piring, piringnya pecah. Saudara orang tua tanya, siapa yang jatuhin? Dia jawabnya apa? Aku gak tahu. Gak pernah dia ngajarin bohong. Tapi dia bisa bohong sendiri. Kita semuanya lahirnya kayak gitu. Tapi saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, semua ikatan-ikatan itu, semua kutuk dosa itu, semua sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Ada amin? Dan sebagai milik Yesus, kita yang dulu miliknya dunia, makin hari makin mirip dunia. Sekarang sebagai milik Yesus, makin hari makin mirip Yesus. Seharusnya gitu. Jadi hari ini kita belajar, kita diingetin lagi. Kalau selama ini kekristenan kita udah gagal fokus, kita kembali kepada basic. Kita kembali kepada dasarnya. Kita ini udah dibeli dengan harga yang mahal oleh Yesus. Bahkan bukan hanya keselamatan diberikan, yang lainnya pun sudah diberikan. Yesaya 53 mengatakan apa? Dikatakan bahwa setiap kita punya sebuah keyakinan bahwa setiap penderitaan kita sudah ditanggung. Sengsara kita ditanggung, bahkan oleh bilur-bilurnya kita, apa Bapak Ibu? Sebagai milik Kristus, hidup kita dijamin sama Tuhan Yesus. Kasih tahu kanan kiri, kamu dijamin sama Tuhan Yesus. Saya mau tanya, kalau saudara hidupnya dijamin itu, kira-kira enak atau enggak? Enak banget. Saya baru kemarin ditelepon mama saya. Mama saya lagi pergi waktu liburan kemarin ke Singapura, tiba-tiba sakit. Dan sakitnya kalau di Singapura itu harus langsung ke rumah sakit Singapura dan itu sangat mahal. Mama saya nggak tahu, tiba-tiba perut sakit. Nggak taunya masuk di rumah sakit. Itu harus opname. Harus opname sepanjang 5 hari di Mount Elizabeth Hospital di Singapura. Sudah bisa bayangin kira-kira betapa mahal. Waktu bilnya keluar, itu harganya 28.000 Singapura dolar. Itu kalau dirupiahkan berapa ya kira-kira? Bisa sekitar 400 juta kalau beli cuimi dapat berapa ya? Ditunjukin bilnya sama saya 28.000. Tapi mama saya lihat itu, dia senyum-senyum, dia tunjukin saya, kok 28.000? Sudah jangan berpikir, oh mamanya Pastor Michael agak sakit jiwa, enggak. Tapi dia senyum kenapa? Karena dia bilang, mama gak perlu bayar. Karena asuransi yang bayar. Jadi semuanya ini gratis, mama pulang dengan gratis. Kenapa? Karena saat mama saya masuk ke asuransi, apa yang terjadi? Mama saya sudah menjadi tanggung jawabnya asuransi. Diberesin. Saya mau kasih tahu sama saudara, kenapa kita orang Kristen itu sebenarnya gak usah takut, gak usah khawatir. Ada masalah pun bisa senyum. Kenapa? Hidup kita tuh dijamin sama Tuhan. Kita gak usah khawatir, Tuhan pasti menyediakan. Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup saudara. Boleh katakan amin? Saya kalau jalan sama anak saya namanya Tiffany, apapun yang dia mau, apapun yang dia minta, dia udah tahu, dia gak perlu banyak mikir, dia gak perlu banyak stres, dia gak perlu nangis. Dia tahu papanya pasti akan memberikan. Kenapa? Dia milik saya. Anak saya selama dia masih belum menikah. Dan masih jauh nikahnya, masih umur 2 saudara. Dan dalam nama Yesus ya, waktu gak boleh cepat-cepat ya kan. Saya sayang banget sama anak saya. Tapi selama dia di bawah saya, selama dia milik saya. Dia butuh apapun, nanti sekolah, nanti apapun untuk masa depannya. Saya udah siapin semuanya. Sekarang ini saya udah siapin untuk dia. Padahal dia masih umur 2. Tahu gak, hati Tuhan itu lebih daripada itu buat saudara. Kenapa? Waktu dia beli saudara di atas kayu salib, dia udah mikirin semuanya. Emang Tuhan gak tahu kalau saudara akan ngadepin masalah? Emang saudara pikir Tuhan gak tahu kalau saudara akan punya kebutuhan-kebutuhan yang saudara sedang minta sama Tuhan?
Ingat, saudara ini udah jadi hak miliknya Tuhan. Ada tuh gak usah kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dia jalan sama kita. Salib aja diberikan. Apalagi apa yang saudara butuhkan, Tuhan pasti menyediakannya. Buat kita yang percaya boleh katakan amin. Sekali lagi tepuk dada saudara, katakan saya milik Yesus. Nah tapi jangan lupa kita milik Yesus, ada tanggung jawabnya. Tadi kita baca ayatnya, coba lagi baca 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Dikatakan sebab kamu, belum semuanya, belum ditampilkan 1 Korintus 6 ayat 20. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu telah apa? Dibeli dan harganya telah lunasi bayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Nah ingat, ada tanggung jawabnya. Yaitu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Hari ini kita belajar, kita ini sudah ditebus oleh Yesus. Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Ada amin? Kasih tahu kanan kiri, memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu gimana? Yang pertama, menghormati Tuhan. Apa? Saya percaya bahwa kita kalau memuliakan Tuhan itu bisa lewat banyak hal. Yaitu salah satunya adalah menghormati Tuhan dengan apa? Dengan tubuhmu. Kenapa saya kalau pelayanan, saya akan selalu pakai baju yang terbaik, paling rapi. Saya kalau hari Minggu saya khotbah, saya selalu pastiin paling rapi. Kenapa? Saya mau menghormati Tuhan dengan tubuh saya. Doa saya di tempat ini kita belajar ya memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Jangan sampai kita di gereja, dalam ibadah kan kita ibadah, kita mau ketemu Tuhan. Jangan sampai kita gak hormatin Tuhan. Saya pastiin gini, saya akan ke gereja, di gereja perilaku saya harus seperti kalau saya mau ketemu sama Pak Prabowo. Nah kira-kira kalau hari ini saudara ke gereja, cara saudara ibadah, cara saudara pakai baju, mohon maaf. Apakah kira-kira sepantasnya atau enggak? Saya lihat banyak ya orang ke gereja pakai sandal jepit, ke gereja pakai celana pendek, pakai baju yang mohon maaf kurang kain dan lain-lainnya. Mohon maaf, bagi saya gak pernah masalah, semua orang boleh datang. Tapi boleh gak dalam hidup kita pegang prinsip, oh saya kasih Tuhan harus yang terbaik. Ada amin? Kita ke gereja jangan buang sampah sembarangan. Toilet dijaga dengan benar. Tadi sebelum saya naik mimbar saya ke toilet dulu. Kadang-kadang toilet di gereja itu lebih parah daripada toilet di mall. Kenapa? Karena orang Kristen sembarangan. Ini kan rumah Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Ada amin? Buang sampah. Perjamuan, habis ini perjamuan. Nah habis perjamuan ya benar. Kalau di GSJS banyak perjamuan dimasukin kantong kolektor. Aduh. Udah dipakai terus masukin kantong kolektor. Aduh. Itu gak menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan dengan cara apa? Saudara dengar khotbah. Saudara dengerin sungguh-sungguh atau enggak? Saudara nyanyi dengerin sungguh-sungguh atau enggak? Itu hal yang sederhana, memuliakan Allah dengan tubuhmu. Saya tetap aja dimanapun saya pergi pasti ada di tempat itu, pasti ada minimal satu yang tidur. Gak tahu di tempat ini ada gak yang tidur? Coba periksa kanan kiri. Gak ada ya? Oke, puji Tuhan. Ya mungkin tempat ini perkecualian, hanya di Kota Malang, puji Tuhan. Tapi ada aja yang kayak gitu. Saya yakin kalau saudara pergi ke tempat orang pejabat, gak mungkin saudara berani. Sama Tuhan harus lebih dari itu. Boleh katakan amin? Kasih Tuhan harus yang terbaik. Dalam pelayanan, kasih Tuhan yang terbaik. Saya menghargai kalau buat Tuhan kita kasih yang terbaik. Beberapa saat yang lalu ada sempat viral di social media. Di TikTok, di Instagram. Oh, di sini gak ada yang punya Instagram atau TikTok, puji Tuhan. Nah ada yang ngomongin, wah ini kamera ini. Saya lihat itu, oh ada pro and kontra. Tapi saudara harus tahu kenapa saya lakukan itu. Saya lakukan itu karena kalau buat Tuhan kita harus memberikan yang terbaik. Boleh katakan amin? Kita hormatin Tuhan dengan tubuh kita apa yang kita bisa. Karena itu kalau saudara lihat kita buat Tuhan kita kasih yang excellent. Kenapa? Hagai berkata, nanti saudara buka kitab Hagai. Kitab Hagai berkata bahwa Tuhan berfirman sama Israel. Kenapa rumahku kamu biarin seperti reruntuhan, sedangkan rumahmu sendiri begitu indah. Saya belajar itu.
Kita bisa menghormati Tuhan dengan apa? Dengan memberikan ibadah kita yang terbaik buat Tuhan. Doa saya mulai hari ini, kita semuanya komit sama-sama. Saya mau menghormati hadirat Tuhan. Saya mau berikan Tuhan yang terbaik. Saat saya berada di gereja, saya mau berikan yang terbaik. Pujian yang terbaik. Dengerin yang terbaik. Saya mau berikan semua yang terbaik buat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Yang kedua, jadi teladan. Ulangin sama-sama. Jadi apa? Jangan sampai di gereja bagus, di luar enggak. Perilaku kita di gereja sama di luar harus sama. Kasih tahu kanan kiri, harus sama. Jangan sampai di gereja saudara seperti malaikat. Keluar gereja tetap malaikat, tapi malaikat maut. Jangan. Kita harus sama. Kita harus jadi teladan lewat perbuatan kita, perkataan kita. Yang ketiga, kita harus jadi berkat. Jadi Kristen gak boleh pelit. Jadi Kristen dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat. Kenapa? Kita itu miliknya Tuhan Yesus. Bukan hanya dia bertanggung jawab, kita juga bertanggung jawab bawa nama Tuhan Yesus. Tahu gak, kemanapun kita pergi, kita tuh bawa nama Yesus. Pastikan kita membawa nama Yesus dengan memuliakan Allah dengan hidup kita. Yang percaya boleh katakan amin. Yang kedua, 1 Korintus 1 ayat 18. Ayo kita baca sama-sama. Yang pertama, saya ulangi sekali lagi. Apa kehebatan salib Kristus? Yaitu kita menjadi milik Kristus. Yang kedua 1 Korintus 1 ayat 18. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Iya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah apa? Kebodohan bagi mereka yang akan apa? Binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, yaitu saudara dan saya, pemberitaan itu adalah apa? Tadi yang pertama kan kita percaya sama Yesus, Tuhan Yesus menyelamatkan kita, kita jadi milik dia, kita diselamatkan. What's next? Yaitu dia memberikan kita kekuatan Allah. Jadi yang kedua kehebatan salib Kristus adalah salib memberikan kita kekuatan Allah. Ulangi, 1, 2, 3. Salib memberikan kita apa? Kekuatan Allah. Salib bagi kita adalah kekuatan. Bagi orang lain itu kebodohan. Kalau kita lihat hari-hari ini di social media, banyak orang menghina kekristenan. Banyak orang menghina salib. Tuhan kok digantung di atas. Tuhan kok mati. Loh, justru di sini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara. Bahwa firman Tuhan digenapi. Bagi orang yang tidak diselamatkan, salib memang adalah kebodohan. Tetapi firman Tuhan berkata, bagi kita salib adalah kekuatan. Ada amin? Kenapa itu jadi kekuatan kita? Kenapa? Karena kita belajar bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita melihat salib, justru kita bisa melihat Tuhan yang begitu berkuasa itu. Rela tidak berkuasa, saya catat. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Saya ulangin sekali lagi. Dari salib orang menghina, orang tertawa. Salib, Tuhan kok kayak gitu. Tuhan kok jadi manusia. Tuhan kok bisa ditusuk. Tuhan kok bisa telanjang. Tuhan kok bisa digantung. Tapi bagi kita, kita lihatnya caranya yang lain. Kita lihat ini Tuhan. Dia punya kuasa melakukan apapun. Tahu gak saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan Yesus di atas salib. Itu dikatakan di sekitar salib itu sudah banyak malaikat udah siap untuk nyelamatin Yesus dan memusnahkan manusia. Dipimpin sama malaikat perang dari surga, namanya gak ada yang tahu malaikat perang surga namanya siapa? Michael. Makanya hati-hati sama Michael, malaikat perang. Malaikat perang. Udah siap nih. Tentara surga semuanya udah siap membasmi manusia. Saya mau tanya, kira-kira bisa nggak Tuhan Yesus di atas salib? Tuhan Yesus berkata sama malaikat kat, maksudnya malaikat kat. Ini semua manusia, bunuh semua. Kita mulai ulang dari nol, bisa atau enggak? Pernah main The Sims nggak? Oh nggak zamannya ya? Saudara Tamagotchi gitu ya, zamannya itu. The Sims itu saudara bisa mainkan manusia. Kalau saudara udah bosen, saudara udah gak suka, saudara udah merasa kesel sama dia, saudara bisa langsung exit, saudara bisa delete karakter. Tuhan bisa gak kayak gitu sama kita? Bisa aja satu hari Tuhan berkata, aduh manusia ini bencet no. Udah diomongin gak bisa.
udah dosa, males, bodoh, hidup lagi. Aduh. Dan Tuhan bilang, udah malaikat delete aja. Kita mulai lagi, ciptain manusia dari baru. Bisa. Di atas salib Tuhan bisa langsung melepas semuanya. Dia langsung berdiri di depan semua. Dia bisa langsung naik ke surga. Dia bilang, udah aku gak usah mati buat manusia. Biar mereka sengsara, biar mereka menderita sendiri. Bahkan saudara, menurut kedokteran, seharusnya tubuhnya Yesus itu udah mati di Via Dolorosa. Karena mestinya manusia gak kuat. Tapi bertahan tuh di atas. Ini menunjukkan apa? Dia di atas sana itu sepenuhnya Tuhan. Dia di atas sana itu bisa melakukan semuanya. Tapi dia tetap bertahan supaya apa? Supaya pada akhirnya kita bisa diselamatkan oleh karena kasihnya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan. Itu jadi kekuatan kita. Oh gitu ya. Saya ini yang berdosa ini punya Tuhan yang dia bisa lakukan apapun. Tetapi dia memilih untuk nyelamatin saya. Itu yang jadi kekuatan saya dalam hidup ini. Boleh saya hadapin masalah, tantangan, persoalan. Tetapi hari ini saya bisa kuat. Kenapa? Karena saya tahu kasih Kristus begitu besar buat saya. Tepuk dada saudara, katakan kasih Kristus besar banget. Tahu nggak, kalau saudara dan saya merenungkan semuanya, sebenarnya bukankah kita bisa menghitung begitu banyak kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Ya nggak sih? Tadi lagu yang sebelum khotbah dinyanyikan, my favorite song. Tahu sebenarnya, you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Diulang terus. Tuhan itu baik banget dalam hidup saya. Karena kalau kita nyanyikan kebaikannya, kita akan ingat. Banyak sekali kebaikan Tuhan. Ya mestinya kita gak layak untuk menerimanya. Dia kasih ke kita. Itu yang bisa kita lihat di atas salib itu. Bukan hanya lewat hidup kita, tapi lewat salib itu. Dari awal kita belum lahir, dia pun udah berikan kepada kita. Di sini paling tua umur berapa ya? Di sini ada yang di atas 80 tahun? Gak ada? 70 ke atas? Ada satu, puji Tuhan. Artinya 70, lahirnya tahun berapa ya kalau 70 ya? Hah? 47, jadi 2 tahun setelah merdeka, puji Tuhan. Semuanya berarti paling tua 1947. Tahu nggak, di tahun 33. Jauh sebelum semuanya ini. Kita semua belum lahir, nama kita aja belum ada. Hidup kita aja belum ada. Tahu nggak, ada satu pribadi yang sudah mengasihi kita lewat salib Kristus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita bisa lihat. Itu yang buat kita tuh bisa punya kekuatan menghadapi hidup setiap hari. Makanya saya paling heran kalau ada orang Kristen datang sama saya bilang, Pak, saya gak kuat sama hidup. Pak, saya udah gak kuat lagi, Pak, ngadepin kenyataan. Loh, justru itu salah. Karena setiap kali kita lihat salib Kristus, kita dapat kekuatan. Ada amin? Masalah kita belum ada aja, dia udah jamin buat kita. Sengsaramu sudah aku tanggung. Itu loh Yesus. Karena itu saya selalu menemukan gini, respon kita akan masalah mencerminkan pengetahuan kita akan kasih Yesus. Saya bisa tahu tingkat kerohanian seseorang dengan cara dia hadapin masalah. Kalau dia hadapin masalah lalu dia hopeless, dia hadapin masalah terus dia nangis, dia galau, dia gak tahu, gak bisa tidur, dia lakukan semua cara, dia mengutuki diri sendiri. Saya tahu, gak rohani, gak punya tingkat kedewasaan rohani yang cukup. Dia gak tahu tentang kasih Yesus. Loh, jangankan masalah saudara-saudara hadapi yang saudara gak kuat, yang belum kita hadapi pun Tuhan udah kasih jalan keluarnya lewat salib. Jadi kalau hari ini saya lihat orang menghadapi masalah, kalau dia panik, saya tahu kehidupan doanya gak kuat. Pengetahuan akan firman yang gak kuat. Kristen sih boleh Kristen, KTP-nya aja yang Kristen. Tapi dirinya sebenarnya enggak. Saudara saya menghadapi apapun itu juga. Saya boleh menghadapi kabar apapun juga.
Saya tuh gak pernah panik. Saya gak pernah takut. Saya gak pernah hidup dalam ketakutan. Mungkin respon pertama sempat takut dikit, langsung hilang. Kenapa? Saya selalu pandang salib. Saya dalam hidup saya punya masalah. Jangan berpikir saya gak punya masalah. Kalau ada orang datang sama saya bilang, Pastor saya punya masalah, saya selalu jawab, saya juga. Saya punya banyak masalah persoalan. Saya gak perlu cerita semuanya kepada saudara. Hari ini pun saya menghadapi tantangan. Tapi saya gak pernah hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena saya tahu siapa yang menyertai saya. Saya tahu ada satu kasih yang tidak bisa dipisahkan dari saya. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Pak, kau butuh kekuatan hari ini untuk menjalani hidupmu. Kau butuh kekuatan untuk bangun besok pagi. Gak usah pandang keadaan. Gak usah pandang rekeningmu apalagi. Pandang salib Kristus. Kau pasti dapat kekuatan yang baru. Baca Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Ini yang menjadi kekuatan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mungkin saya berkata, Pak, gimana saya tahu apa yang saya hadapi bisa saya lewati? Coba baca ayat ini. Dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Iya, sebab imam besar yang kita punya, siapa? Yesus. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan apa? Kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16 baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita dengan penuh apa saudara? Keberanian. Menghampiri tata kasih karunia. Supaya kita menerima apa? Rahmat. Dan menemukan apa sekali lagi? Kasih karunia untuk mendapat apa saudara? Dia Tuhan yang turut merasakan. Are you scared today? Saudara takut hari ini? Dia pernah turut merasakan itu di Taman Getsemani. Kau ditinggalkan hari ini, kau dikhianati hari ini. Dia turut merasakan. Hari ini kau butuh sesuatu, Tuhan juga pernah turut merasakan di saat di tangannya hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan dia harus memberi makan 5.000 orang. Dia imam besar yang bukan hanya Tuhan di surga yang punya semuanya. Tapi dia pernah merasakan semua yang kita rasakan. Dan dia menjamin, aku udah tanggung itu semua di atas kayu salib. Dan kasihku kepadamu tidak akan pernah berhenti. Sebab siapakah di bawah kolong langit ini, apapun persoalankah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan itu menjadi kekuatan kita. Sekali lagi tepuk tangannya paling meriah. Pemain musik boleh naik. Pemain musik boleh naik. Dan yang terakhir, Yesaya 53 ayatnya yang ke-12. Yesaya 53 ayatnya yang ke-12. Boleh kita baca ayat ini dengan kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus. Kita mempersiapkan tubuh dan darah Kristus yang kita sudah terima. Ketika kita masuk di dalam ruangan ini. Yesaya 53 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, bagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam apa? Maut. Dan karena ia terhitung di antara apa? Pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung apa? Dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Tampilin tetap ayat ini. Dikatakan aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Itu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara siapa? Dia terhitung di antara apa? Saudara ingat setiap Paskah kita akan selalu lihat gambar salib. Dan biasanya salibnya ada berapa? 3. Makanya salib itu orang pakai kalung salib belum tentu rohani. Karena mungkin salib yang dipakai itu salib sebelah kanan dan kirinya Yesus. Ya kan? Karena sebelah kanan kirinya Yesus itu penjahat, pemberontak. Iya, sesuai ayat ini ya. Oke, dikatakan sekalipun ia menanggung dosa orang banyak, dosa kita semuanya. Dan berdoa untuk pemberontak. Nah, saya nanti Jumat Agung saya mau khotbah tentang perkataan Yesus di atas kayu salib. Salah satunya adalah Bapa,
Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Dia berdoa. Benar, ayat ini berarti benar ya? Loh, kok saudara ragu benar atau enggak? Benar kan? Tapi perhatikan, ini kitab apa? Kitab Yesaya dicatat ratusan tahun sebelum kejadian nyatanya. Ini nubuatan. Dan salib Kristus itu menggenapi semua yang dinubuatin. Kalau saudara pernah lihat ada satu gambar di sosial media, semua yang Tuhan katakan nubuatan itu terjadi. Semuanya terkonek. Dan puncaknya ada di salib Kristus. Di Injil itu digenapi semuanya. Karena itu jadi kita percaya salib Kristus itu hebat. Kenapa? Karena yang ketiga, yang pertama kita ulangin sekali lagi. Yaitu karena salib Kristus memastikan apa kita ini milik. Jadi hari ini pulang, ingat saya ini miliknya Yesus. Saya dijamin, tapi hidup saya harus memuliakan Tuhan. Yang kedua apa? Salib Kristus memberikan kita apa? Setiap kali kau butuh kekuatan, mulai besok kau butuh kekuatan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Krisis bisa terjadi. Tapi setiap kali engkau kurang akan kekuatan, selalu lihat kepada salib. Karena di salib itu engkau bisa lihat kasih Kristus. Dan yang ketiga, salib Kristus hebat. Kenapa? Karena salib Kristus membuktikan kesetiaan Tuhan. Salib Kristus itu adalah bukti bahwa kalau Tuhan udah berfirman pasti dia akan genapi. Saya itu lagi ngajar doa pagi, saya lagi ngajar tentang kejadian, saya ngajar tentang Abraham, saya ngajar tentang Lot, saya itu makin ngajar, saya makin belajar, makin saya kagum sama Tuhan. Karena Tuhan kalau udah ngomong, kalau Tuhan udah berfirman, itu digenapi semua loh. Tapi masalahnya kita nggak tahu kapannya. Dan saya nggak bisa jawab kapan. Tapi kalau kita udah tahu pasti kita akan menantikannya dengan penuh sukacita. Contohnya tanggal merah itu pasti nggak? Pasti. Saudara kalau lagi kerja sesulit-sulit, tapi saudara udah tahu, udah dekat sama tanggal merah, saudara jadi semangat kan? Saudara apalagi 1 hari sebelum tanggal merah. Biasanya setengah hari pun saudara udah gak kerja. Kenapa? Saudara udah tahu, besok udah pasti libur. Kenapa kita jadi kuat? Karena kita tahu tanggal merah. Udah pasti datang. Udah pasti. Jadi kalau hari ini kita lagi ngadepin masalah, ngadepin persoalan, tantangan. Saya gak tahu ya. Karena satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya sebelum saya kesini. Ada banyak dari saudara mungkin hari ini ngadepin banyak hal yang saudara gak bisa sebut satu persatu. Saya juga gak kenal saudara. Tapi ingat, ada satu kepastian bahwa apa yang Tuhan firmankan dia pasti genapi dalam hidup saudara. Salib itu jaminannya, salib itu jadi contoh. Coba setiap kali saudara lagi nunggu waktu Tuhan, pandang salib itu. Oh iya iya. Oh iya iya. Yesaya tulis, Tuhan Yesus genapi. Bahkan dari Adam dikatakan Tuhan berfirman, keturunanmu akan menginjak kepala dari ular. Itu bicara tentang Yesus. Dari penciptaan pun apa yang Tuhan janjikan digenapi di atas salib. Karena itu apa sih yang buat kita ragu lagi buat Tuhan? Saya selalu berkata kepada semua orang yang saya temui, ikut Tuhan itu paling enak. Ikut Tuhan itu paling bahagia. Kenapa? Karena kita mendapat satu kepastian. Karena itu kalau hari ini saudara belum memberikan hidup saudara serius sama Tuhan, kau rugi besar. Karena dia adalah pribadi yang hebat. Dan salib Kristus adalah bukti. Hari ini salib Kristus adalah kekuatan kita. Boleh orang menertawakan kita seperti apapun. Tapi sekali lagi kita bisa berkata salib Kristus hebat. Sekali lagi katakan salib Kristus hebat. Sambil mengatakan katakan salib Kristus hebat. Ya percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Karena salibmu. Oke, kita sudah selesai dengerin renungan dari Pastor Michael Gunawan. Coba pendapatmu di kolom komentar. Sebelum saya membagikan beberapa poin, saya cuma mau memberi info. Jika teman-teman ingin membantu channel ini, kami buka donasi loh. Link donasi ada di kolom deskripsi. Berikut ringkasan renungan yang sudah saya buat. 1. Salib adalah meterai. Kita adalah milik Kristus.
Pastor Michael menekankan poin pertama yang sangat mendasar. Salib Kristus memastikan bahwa kita adalah miliknya. Berdasarkan 1 Korintus 6 ayat 20, kita diingatkan bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ini bukan sekedar kata-kata puitis. Dalam dunia hukum atau transaksi, saat sesuatu sudah lunas, maka hak miliknya berpindah. Dulu karena dosa, manusia dimiliki oleh dunia dan pengaruh gelap. Tapi lewat salib, Yesus membayar harga yang paling mahal, nyawanya sendiri, untuk menebus kita kembali. Pastor Michael memberikan ilustrasi yang sangat menarik. Salib itu seperti tanda tangan notaris di atas sertifikat rumah. Itu adalah meterai. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak berharga atau merasa dikuasai oleh masa lalu, ingatlah, kamu sudah punya pemilik baru yang sangat menyayangimu. Dan yang paling keren, status kita bukan cicilan, tapi lunas total. 2. Analogi asuransi, jaminan di tengah badai. Ada satu cerita pribadi yang dibagikan Pastor Michael tentang ibunya yang sempat jatuh sakit saat berada di Singapura. Biaya rumah sakit di sana sangat mahal, mencapai sekitar 28.000 dolar Singapura, sekitar 300 juta rupiah lebih. Namun sang ibu tetap bisa tersenyum dan tenang. Kenapa? Karena dia tahu ada asuransi yang menjamin seluruh biayanya. Dia tidak perlu pusing memikirkan tagihan karena dia sudah menjadi tanggung jawab asuransi tersebut. Inilah gambaran hidup kita di dalam Kristus. Karena kita sudah dibeli oleh-Nya, maka hidup kita adalah tanggung jawab Tuhan. Dia tidak mungkin membeli kita dengan harga mahal, lalu membiarkan kita hancur begitu saja. Masalah mungkin datang, tagihan mungkin muncul, tapi ada asuransi surga yang menjamin bahwa Tuhan akan menyediakan dan bertanggung jawab atas hidup kita. 3. Kekuatan Allah di balik kebodohan salib. Poin kedua adalah tentang kekuatan, 1 Korintus 1 ayat 18. Bagi dunia, salib mungkin terlihat seperti kebodohan, seorang Tuhan yang mati mengenaskan. Tapi bagi kita, itu adalah kekuatan Allah. Pastor Michael menjelaskan bahwa di atas salib, Yesus sebenarnya punya kuasa penuh untuk membatalkan semuanya. Dia bisa saja memanggil bala tentara malaikat untuk menghancurkan manusia dan menghapus karakter, seperti main game untuk mulai dari nol lagi. Namun dia memilih untuk tetap di sana. Dia memilih untuk lemah agar kita kuat. Kekuatan salib bukan terletak pada kekerasan, tapi pada kasih yang bertahan. Inilah yang menjadi sumber kekuatan kita saat menghadapi ujian. Kita punya Tuhan yang tahu rasanya dikhianati, tahu rasanya sakit, dan tahu rasanya ditinggalkan. 3. Bukti kesetiaan Tuhan yang tidak tergoyahkan. Poin ketiga adalah salib sebagai bukti kesetiaan. Pastor Michael merujuk pada Yesaya 53 ayat 12, sebuah nubuatan yang ditulis ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Salib membuktikan bahwa apa yang Tuhan firmankan pasti Dia genapi. Dari zaman Adam hingga Yesus, garis kesetiaan Tuhan tidak pernah putus. Salib adalah puncak dari semua janji Tuhan. Kalau janji yang paling sulit menyelamatkan manusia sudah Dia genapi, apalagi janji-janji kecil tentang pemeliharaan hidup kita sehari-hari. Setelah mendengar renungan ini, bagaimana kita menghidupinya? Berikut adalah langkah praktisnya. 1. Berhenti hidup dalam ketakutan. Mentalitas sudah dijamin. Nilai utama yang bisa kita ambil adalah ketenangan. Kalau Ibu Pastor Michael bisa tenang karena asuransi dunia, kita harusnya jauh lebih tenang karena asuransi surga. Kurangi kekhawatiran yang berlebihan. Berdoalah bukan dengan rasa panik, tapi dengan rasa percaya bahwa tagihan hidupmu sudah ada yang menjamin. 2. Memuliakan Tuhan dengan tubuh dan perilaku. Karena kita sudah dibeli dengan harga mahal, maka kita punya tanggung jawab untuk menjaga barang milik Tuhan ini, yaitu tubuh dan hidup kita. Penerapannya, Pastor Michael menyinggung tentang bagaimana kita bersikap di gereja dan di luar gereja. Memuliakan Tuhan berarti memberikan yang terbaik, excellence. Mulailah dari hal kecil, berpakaian rapi saat ibadah sebagai tanda hormat, menjaga kebersihan rumah ibadah dan tidak sembarangan dalam bertindak. Jika kita menghargai pejabat dunia dengan pakaian terbaik, betapa lebihnya kita harus menghargai Tuhan. 3. Integritas antara di dalam dan di luar gereja. Jangan sampai kita jadi malaikat di gereja tapi malaikat maut di luar. Penerapannya, jadilah teladan. Jika kamu berkata kamu milik Kristus, biarlah cara bicaramu, kejujuranmu dalam bisnis dan kebaikanmu pada sesama mencerminkan pemilikmu. Orang harus bisa melihat Yesus lewat hidupmu. Jadilah berkat, jangan jadi orang Kristen yang pelit atau perhitungan, karena Tuhanmu sudah memberikan segalanya buat kamu. 4. Mengukur kedewasaan dari
merespon terhadap masalah. Kedewasaan rohani seseorang bukan dilihat dari berapa lama dia jadi Kristen, tapi dari bagaimana dia bereaksi saat ada masalah. Kalau kamu langsung galau, marah, atau menyalahkan Tuhan saat ada tekanan, itu tandanya pengenalanmu akan kasih Yesus masih dangkal. Mulailah melatih diri untuk tetap tenang. Pandanglah salib saat badai datang. Ingatlah bahwa Tuhan sudah merasakan semua bebanmu lebih dulu, jadi Dia pasti tahu cara mengeluarkanmu dari sana. Teman-teman, salib Kristus itu hebat bukan karena bentuknya, tapi karena apa yang terjadi di sana. Di sana transaksimu selesai, di sana kutukmu dipatahkan, di sana masa depanmu dijabin. Jangan pernah merasa sendirian atau tidak berdaya. Ingatlah analogi asuransi tadi, kamu sudah terdaftar dalam polis keselamatan yang dibayar dengan darah Yesus. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa ditanggung oleh Dia yang sudah memiliki hidupmu. Pulanglah dengan keyakinan baru. Kalau dunia mencoba menakut-nakutimu dengan harga-harga yang naik atau ketidakpastian masa depan, katakan pada dirimu sendiri, harga semuanya boleh naik, tapi berkat Tuhanku juga akan naik bersama hidupku karena aku miliknya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau pesan ini menguatkan kamu, jangan lupa klik like, berikan komentar "Aku milik Yesus" di bawah ini, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga yang mungkin lagi merasa khawatir hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap kuat dan ingat, salib Kristus itu hebat.